Anda aim untuk produk Anda ini. Nah, Misalkan dari 5 hal tadi itu, banyak makers di Indonesia itu kesulitan karena untuk melakukan survei itu kan nggak bisa cuma 10 orang. iya benar. Betul, seperti itu. Kalau kami melakukan surveinya itu based on data-data sih. Jadi dari data Kementerian Pertanian itu Dirjen Peternakan, data dari Maps itu kemudian kita cocokin sama lapangan industri beneran. Betul. Jadi kita coba data industri beneran. Apakah itu sudah cukup atau bagaimana, Pak? Belum, karena itu kalau Anda itu kan berarti satu sisi ya, itu data yang gimana ngomongnya ya? Itu data yang available yang dikolek oleh kementerian kan. Nah, yang kita minta itu adalah data market. Jadi kebalikannya. Data market ini adalah orang yang akan membayar untuk produk Anda. Oke. Jadi bukan data dari kementerian. Kalau dari kementerian itu adalah data plain. Nggak ada maksud apa-apa bahwa ini marketmu. Tapi dibalik, apakah market yang ada tadi itu angkanya dari kementerian itu berapa persen yang mau beli produkmu atau pakai? Itu yang kita perlukan. Karena nanti itu akan masuk di COGS harga. Iya. Kalau kita marketnya kecil, berarti mau nggak mau harga kita nggak bisa murah. Oke. Kalau harga mahal, apakah mereka mau bayar? Oke. Nah, itu yang jadi isu utama sih selama ini sih. Nah, saran saya sih sebenarnya gini, nggak melulu harus ke Polytron dan lain-lain. Itu bisa di work out misalnya dari investor-investor yang tadi saya bilang, angel investor. Kenapa disebut angel? Karena mereka siap kehilangan uangnya. Karena dia tahu bisnis ini bisnis beneran gitu loh. Bisnis itu selalu ada untung, ada rugi kan. Jadi dia harus tahu betul. Jangan masuk, mereka pemikirannya adalah untung. Ini bahaya. Dapat investor yang kayak gini ini agak bahaya. Gitu. Oke. Ya gitu. Izin. Silakan yang lainnya. Izin Pak Jugianto. Ya, silakan. Saya Misbah dari Jakarta. Wah, oke, tetangga pasti Allah. Ya. Ini yang terkait isu pemerintah ya, Pak Jogi. Ya. Yang masalah listrik ya, pencatatan, terus air ya, pencatatan juga. Ini kan saya ada tim. Jadi kasih masukan dulu Pak sebentar. Silakan. Tim saya ini jadi gini, kebanyakan kita ngandelin di Tokopedia yang untuk bagus. Tokopedia Bukalapak untuk beli alat-alat IoT-nya. Jadi hampir kebanyakan made in China ya Pak. Ya pasti ya. Itu tadi saya share itu tadi. Dan sayangnya datasheet-nya itu nggak sama. Setelah dianalisa memang ada custom dikit sih. Jadi mungkin sesuai datasheet. Tapi memang hampir rata-rata seperti itu. Jadi masukannya ke Bapak ya, perhimpunan asosiasi itu. Iya, silakan. Dibuat ya semacam regulasi lah, apa panduan kita untuk mau beli itu yang ini udah diuji coba gitu. Kalau mau beli yang ini tuh yang ini gitu. Oke. Itu aja pertanyaannya. Itu masukan Pak. Oh, sekaligus pertanyaan lah. Bisa nggak dibuatkan? Jangan Pak. Pertanyaan yang penting ada lagi. Oh, oke. Silakan. Jadi gini Pak. Kan tadi saya sempat baru masuk. Saya menyinggung masalah PLN ya Pak ya. Iya, silakan. Sebenarnya tadi kemarin tim kita udah punya rencana mau masukin di Jakarta Smart City, cuma saya bingung masuknya kemana ini, di smart apa gitu. Yang sampai setelah waktunya ya udah kita nggak bisa masuk. Tadi saya dengar PLN Bapak bilang bagaimana memonitoring kita pihak ketiga gitu. Nah kan tim kita udah punya solve-nya sih Pak. Sampai untuk bagaimana mengisi token secara otomatis dengan menggunakan HP gitu. Kita juga udah ada softnya sama PDAM. Jadi bagaimana memonitoring doang ya Pak. Kita kan pihak ketiga jadi nggak bisa mengendalikan. Nah itu bagaimana memonitoring PDAM. Nah
hampir di setiap rumah ya, terutama rumah orang-orang menengah ke atas kan ada papan monitoring itu ya Pak. Untuk papan untuk nulis pemakaian air gitu ya. Oke. Jadi kemarin kita swabnya gini Pak, untuk pasca bayar monitoringnya kita pakai text recognition. Oke, jadi kamu nembak ke meter ya? Ya, di atas meteran itu ya, kita dibaca kayak kamera gitu ya? Ya, kita nempel doang. Oke. Tapi kalau untuk yang prabayar, itu kita pakai pakai apa? Itu Pak, modelnya yang magnet itu. Oke. Magnet apa ya namanya ya? Lock door. Tapi kita custom drop ball itu biasanya itu ya. Dibikin 12 ya Pak. Jadi memang itu ada in out-nya, analognya sebanyak 16 karena nggak ada 12. Jadi kita masih pakai beli aja yang udah ada, yang 16 in out-nya itu. Iya sih. Itu juga bisa buat kita tambahin kamera nantinya di buat text recognition. Begitu juga di PAM. Cuma masalahnya gini Pak, untuk satu safety kan untuk ke pemerintah udah ya Pak. Nanti aku jawab. Nanti silakan pertanyaannya aja. Karena itu ada beberapa jawaban yang mungkin akan korelasinya cukup tinggi nantinya. Sebentar. Ya, kalau untuk menghadapi isu di sekarang masyarakat ini itu bisa Pak. Menurut saya ya Pak. Betul. Tapi kalau untuk siapa nanti yang akan beli, tadi saya juga sempat dengar ini laku nggak gitu. Iya, betul. Di masyarakatnya gitu. Betul. Itu aja sih Pak. Oke. Masalahnya. Jadi tadi pertanyaan saya urut dari belakang ya tadi ya. Laku atau enggak, siapa yang akan beli? Itu adalah kotak Pandora yang mesti kita buka dulu sebelum kita memutuskan invest uang kita, waktu kita, teman-teman kita untuk bantuin buat alat itu, atau bahkan kita sendiri yang buat. Jadi itu kotak Pandora yang memang harus kita telan. Kalau memang bagus, ya syukurlah kita akan move ke next step. Tapi kalau memang jelek, ya sorry to say, we have to forget it about it gitu loh. Ceritanya move to the next gitu ya. Jadi jangan kalau bahasanya anak-anak muda sekarang itu nggak susah move on. Nah itu. Jadi kita mesti tegal. Kalau orang Jawa, saya kebetulan dari Surabaya itu tetap. Jadi ceritanya kita tuh mesti berani mutusin bahwa ini tidak, bahwa ini iya. Jadi jangan berdiri di tengah-tengah. Nah, kenapa kok tidak? Dari beberapa solusi yang tadi kamu paparin, itu sebenarnya saya waktu sampai detik ini, itu ada 4 orang yang sama dengan solusi Anda. Kesulitannya juga sama. Kenapa mesti aiming ke government? Satu, government itu, sorry to say, kalau ini memang ada anak-anaknya orang-orang government, tolong dibilang ke ayahnya atau ibunya yang ada di government, mereka main monopoli. Jadi kenapa Anda harus cari market yang kelihatannya gampang, tapi susah untuk disentuh? Jadi perlu diketahui untuk data, kalau untuk kita mau dagang dengan government, itu nggak segampang membalik tangan, mereka akan kasih kontrak ke kita, kasih duit, dan lain-lain. Nggak. Mesti lewat e-procurement. Mendaftar di e-procurement, kita, Polytron, itu selama seminggu harus antri di lapangan banteng untuk dapatkan nomor antrian. Di hari ke-14 kita baru dapat nomor antrian. Karena apa? Jam 12 malam kita ngedon di situ. Biasanya kita jam 3 pagi datang. Salah, jam 12 ngedon. Dapat nomor antrian, itu untuk masuk. Untuk mendapatkan e-procurement license. Jadi sebenarnya kita itu layak dan bisa untuk menjadi suppliernya pemerintah. Anda bisa bayangkan, perusahaan segede kita itu masih melewati hal yang sama, gitu loh. Nah, apalagi nanti kena di Anda. Nanti belum lagi modal yang diinvest, setelah itu sertifikasi alat, setelah itu garansi yang harus ada di, kalau nggak salah ya, 10 kota di Indonesia. Apa nggak langsung keliengan itu? Nah, itu yang harus Anda sebenarnya, tadi itu saya bilang, walk back dari belakang.
Jadi siapa yang bakal beli, mereka mau bayar gak, setelah itu next adalah siapa target market Anda, apakah market ini susah ditemuin, susah di-penetrate, atau bahkan mudah. Seperti itu. Nah, selanjutnya itu baru ke inti pembuatan hardware Anda. Nah, selama ini Indonesia itu kebalik. Buat dulu, baru cari market. Telat. Mereka udah keluar uang, keluar duit, keluar waktu, keluar udahlah. Pokoknya sama teman sampai nggak ngomong dan lain-lain. Demi market yang nggak ada. Nah, ini cukup hati-hati di sini. Tadi saya nggak bisa ngomong di floor karena akan banyak bersinggungan dengan BUMN yang ada. Saya kasih contoh yang paling masuk akal ya. Indonesia itu adalah negara tropis. Nah, banyak yang saya bimbing itu buat solar cell. Bayangin, solar cell, Indonesia tropis. Apa yang terjadi di Indonesia? Apakah bisnis itu sukses? Enggak. Karena apa? Harga listrik di Indonesia cukup murah. Kedua, orang kalau mau beli solar cell, itu instalasinya juga mahal. Solar cell-nya mahal. Nah, akhirnya apa? Bisnis yang berhubungan dengan itu, ya hidup segan, mati pun enggan. Seperti itu. Nah, apakah Indonesia mendukung? Indonesia mendukung energi replace energi yang terbarukan. Tapi kenyataannya, apakah solar cell di Indonesia masif dipakai? Enggak juga. Jadi ya itulah, kita mesti apa ya, gimana ya ngomongnya ya, saya mesti ngomong gimana ya. Kita mesti legowo lah ya ceritanya ya. Kalau punya bisnis itu, hati-hati di situ. Bener-bener hati-hati. Karena apa? Anda yang Anda mainkan itu bukan uang kayak uang jatuh dari langit. Itu adalah uang saku, uang investasi, uang dari teman dan lain-lain. Jadi agak reasonable sama diri kita sendiri. Jadi kita itu mau ngaku salah, ya kita salah arah, berhenti. Arahkan yang lain. Itu lebih reasonable. Kalau saya sih ngomongnya memang udah tanpa nggak ada penghalang lagi, udah. Kalau Anda udah di situ udah sukses, udah bisa mikirin, go ahead, move to other things. Seperti itu. Jadi kalau iming ke government, saya bilang itu adalah kesalahan pertama, gitu loh. Bukannya government itu nggak mau, tapi Anda mesti lihat untuk bekerja sama dengan government itu persyaratannya apa dulu. Seperti itu. Jadi Anda perlu tahu juga, ini catatan saya share, silakan dibuktikan. Toko online yang berhak dan menjadi partner itu cuma satu, pemerintah, cuma Bhinneka. Pernah dengar Bhinneka.com? Kenapa? Emang kita belinya suka di situ. Nah, udah. Bhinneka itu adalah partner government yang ada di e-procurement. Kenapa Tokopedia enggak? Blibli enggak? Shopee enggak? Karena mereka tahu bahwa market pemerintah itu enggak gede-gede amat. Market Indonesia huge. Itu kenapa diperebutkan, ada Bukalapak, ada itu dan lain-lain. Yang fokus ke pemerintah, serving pemerintah cuma Bhinneka. Itu adalah alasan kenapa Bhinneka bisa survive sampai detik ini. Emang kalau misalkan produk itu jadi kita jual di masyarakat, nggak di pemerintah, bisa kan? Bisa. Kenapa nggak tadi itu? Saya bilang, produk Anda ini lebih sophisticated, lebih mewah, lebih heboh ya. Dibandingkan produk yang sampai 3 tahun, sampai sekarang itu saya juga jengkel juga, sensor tanah. Apa sih yang buat mereka gak jadi-jadi gitu loh ceritanya. Selain intrik internal ya. Ya itu, padahal aku bawa, ngomong yuk sama Is Hardware, ngomong yuk sama Transmart. Sama CP itu, si ownernya Transmart itu, udah bilang, selama itu produk Indonesia, anak-anak Indonesia, saya dukung deh. Berapa bulan pertama, bisa-bisa saya gratisin slotnya untuk naruh barang itu aja loh ya. Oh, gini Pak, satu lagi Pak, maaf Pak. Boleh Pak, seandainya gini Pak, kita kan, ini saya ada beberapa ide yang saya mau jalanin. Ya. Terus kita lebih baik mana? Kita cari prestasi, baru cari modal, apa nyari modal, baru kita untuk menuju prestasi. Karena ada beberapa ide yang kemarin saya juga udah pernah prestasi kan Pak. Di 2019 di Identik saya udah produk kita aplikasi sih, tapi juara 5 di public sector. Terus 2020 Pak, kita buat lagi produk di Ideaton Ristek Green. Kita juara dapat ide 17 ide yang kepilih, kita dapat.
Nah, sekarang kita mau ikut ke IoT Asioti ini, Pak. Oke, nah gini, saya balikin lagi nih ceritanya. Kayak tadi saya pertanyaan juga sama, nggak bakal berubah. Anda akan koleksi juara atau Anda aiming ke bisnis? Kita sih pengen, karena kan kita tahu kemarin Pak ya, saya pernah ikut IoT yang regulasi Pak. Ya. Wah itu kayaknya kalau komersil kita mah, kalau kita kan biaya sendiri kan Pak. Iya, betul. Menang di kompetisi atau dapat project aplikasi itu kita baru kita buat ide kita. Tapi kalau nggak ada itu ya kita nggak bisa nyari angel juga agak susah. Karena angel yang mana angelnya? Saya dapat 100 terbaik kemarin Pak di Telkomsel. Iya, betul. Saya masuk di ICMT jadi diambil 30. Kita juga masuk aplikasi. Cuma kalau IoT kita baru masuk yang di Tech Green. Nah, kita tujuan kita sih sebenarnya gini, Pak. Biar pada angel investor ngelirik gitu. Nah, makanya kita ikut kompetisi. Itu tadi kenapa saya mention di presentasi saya bahwa di Indonesia itu ada missing link. Angel investor, kalau Anda buat aplikasi di Indonesia bejibun. Banyak yang lirik. Kalau benar-benar aplikasi Anda memang menyelesaikan masalah dan memang dibutuhkan oleh masyarakat. Tapi kalau enggak, ya sorry to say. Gitu loh. Tapi untuk hardware di Indonesia itu masih missing link, nggak ada masih. Jadi kalau angel investor ya teman sendiri yang bilang mau nginvestin duitnya, kamu sendiri yang uangnya mau dimasukin sendiri, kamulah angelnya gitu loh ceritanya. Nah untuk hardware itu kenapa tadi saya bilang kita mesti work out 3 sisi dari makers, government, dan asosiasi. Kenapa? Dari 3 ini mesti menemukan formula yang cukup ideal. Karena gini, sorry to say ya ini ya, uang yang bisa hilang tanpa ada hasil itu adalah uangnya government. Untuk bertaruh ya ini ceritanya ya. Suatu startup itu benar-benar bisa bisa sukses apa enggak. Nah, itu tadi di Singapura yang saya bilang 30.000 Singapura dolar per tahun itu diinvest ke makers yang memang benar-benar bisa membuktikan bahwa produknya itu dibutuhkan masyarakat, bakal dipakai oleh masyarakat, tetapi, ada tambahan lagi, punya kriteria kayak paten atau kalau di Indonesia itu haki, beda ya, paten sama haki itu beda. Kalau paten, haki itu hak kekayaan intelektual. Jadi misalnya bentuknya kayak gini, itu bisa jadi haki. Tapi kalau paten itu misalnya, caranya touchscreen-nya itu di bawah layar. Nah, patennya si Apple atau Samsung, seperti itu. Jadi agak beda, paten sama haki. Jadi itu akan dibiayai oleh pemerintah. Apa yang kamu butuhkan? Nah, itu kamu harus detailin. Bukan saya butuh untuk beli rumah, saya butuh untuk beli mobil, dan lain-lain. Pasti langsung ditolak langsung. Tapi saya butuh pegawai 15 orang. 15 itu apa? 1 misalnya core developer. 2 electrical dan lain-lain itu. Oke, go. Saya butuh tempat untuk merakit. Go. Seperti itu. Nah, di Indonesia, sorry to say, itu masih, bukan nggak ada sih, minim banget. Kenapa? Itu harus berasal dari orang-orang yang ngerti elektronik. Gitu loh. Karena mereka kalau nggak ngerti elektronik, intinya mereka adalah cari profit. Cari profit, begitu kita nggak bisa nyelesain barang itu, ya Anda bisa bayangkan, bisa dikata-katain nggak karuan dah ceritanya gitu loh. Kemarin saya ini Pak, mau izin Pak. Silakan. Saya ikut juga di BIP. Oke. Ya. Yang jalur reguler sih. Kebetulan kan kita dinaungin sama PT Pak, PT sendiri. Oke. Teman-teman bikin udah kemarin bagus. Lagi proses LPSE juga kan Pak. Cuma kebentur COVID jadi nggak boleh datang, udah kita nggak datang lagi. Proses procurement juga kita lagi mau ikut sebenarnya. Cuma memang kita benar-benar banyak ide tapi angelnya yang susah. Ya, jadi gini, kalau kalian banyak ide, saran saya satu, fokusin aja. Tadi itu di work back. Jadi idemu harus versus market. Dari 10 ide, mana sih yang market bakal respon? Kan pasti ada urutannya tuh. Ide 1, responnya cuma 1%. Ide 2, 3, 4, ternyata ide nomor 7, itu responnya 80%. Masyarakat itu mau. Harganya segini, bisa beli, mampu. Dan seperti itu.
Nah, hati-hati kalau survei juga, itu survei ke orang yang pas. Jangan kamu buat listrik tadi itu yang Anda lihat token dan lain-lain itu disurvei ke orang-orang yang pakai pasca bayar. Bakal nggak laku kan? Nah, seperti itu. Hati-hatinya di situ. Itu aja sih. Jadi kita di work back dari masalah yang ada di floor, di masyarakat, itu kita cariin solusinya. Survei pasar ya Pak ya, intinya. Iya. Itu sih saran saya sih. Nanti kalau along the way pasti ada up and down, itu kita bisa selesaiin. Tapi masalahnya marketmu udah ada. Daripada kamu buat tapi marketnya belum ada. Nyari market masihan. Berarti kamu kan ceritanya butuh waktu tambahan lagi nih cari market. Iya kalau market yang respon. Yang saya khawatirkan adalah waktu barang itu selesai, marketnya hilang. Iya benar. Nah, itu loh. Itu yang saya khawatirkan gitu. Silakan yang lain kalau ada yang. Terima kasih Pak. Yuk, no problem. Selamat siang Pak. Selamat siang Pak. Siang. Silakan. Halo. Halo, Pak. Oh ya. Rahmat dari Medan Pak. Silakan. Wih, jauh Ya, banget. Oke. Iya, mau tanya nih Pak. Kan saya dari bidang kesehatan nih Pak. Iya. Kira-kira kalau untuk jalur investasi, terutama untuk angel investor ini Pak, ada nggak jalur khusus bidang kesehatan atau bidang pengolahan sampah, pengolahan makanan atau sejenisnya gitu Pak? Kemudian pertanyaan kedua, kalau kita ingin menghubungi langsung itu biasanya lebih bagus dari email, kalau ketemu mungkin sekarang Pak, atau melalui organisasi atau gimana Pak? Mungkin itu aja dulu Pak. Oke, jadi gini, kalau bidang kesehatan itu kebetulan ada yang sekarang bukan saya bimbing sih, malah dia yang sekarang kasarannya gini, saya cuma bukain jalan dan dia udah sukses. Jadi kamu coba browsing namanya Tele CTG. Tele itu biasa telekomunikasi TELE, CTG itu Charlie Tango Golf. Tele CTG ini sekarang itu kita ngomong kesehatan dulu ya nih ya. Dapat order dari Ikatan Dokter Indonesia. Jadi balik lagi ya, Ikatan Dokter Indonesia itu adalah organisasi non-bisnis yang berbisnis. Nah, jadi definisinya seperti itu. Apa yang didapat dari CTG ini adalah bahwa solusi-solusi untuk orang-orang yang mau melahirkan di area-area yang cukup remote itu dapat terlayani dengan alat ini. Jadi tugasnya alat ini adalah untuk detak jantung bayi, detak jantung ibu, itu dikoneksi ke handphone Android. Dari alat ini ya, Tele-CTG ini, dia ada port satu ke handphone Android untuk di-feed ke rumah sakit yang melayani atau rumah sakit terdekat. Dari situ bisa ditentukan tindakan atau apa yang perlu dilakukan untuk si ibu dan janinnya. Tele-CTG ini udah jalan dan udah dapat constant order 1.000 biji per 3 bulan. Yang kedua, batch kedua ini mereka akan naik ke 2.000. Ini udah masuk ke batch 2. Kebetulan yang buat itu ada di Bogor. Itu mereka malah buat padepokan. Jadi padepokan itu adalah ceritanya kalau kalian nggak berkeberatan untuk tidur di lantai dan lain-lain, mereka mau ngajarin. Kalian boleh tinggal di situ, kalian boleh belajar banyak gitu loh ya. Kebetulan yang punya itu, tadi itu salah satu pertanyaan Anda adalah untuk angel investor, mereka sebenarnya waktu pertama mulai, mereka nggak punya apapun. Tapi setelah mereka bisa menghasilkan prototype yang dibawa ke ID, jadi mereka email ke ID dan lain-lain, minta waktu dan lain-lain untuk presentasi dan lain-lain, akhirnya dijawab. Dan akhirnya juga ada dokter yang visioner, itu taruh uangnya, ngomongnya udah M, untuk mereka jalan. Jadi bukan untuk beli mobil ya, untuk buat sarana namanya pick and place. Pick and place itu adalah kalau kamu lihat di film-film itu, komponen ditaruh di atasnya PCB, cepat ya. Itu jadi beberapa komponen itu. Mereka beli dari China alatnya itu, pick and place-nya. Setelah itu untuk gaji pegawai, setelah itu untuk pengembangan R&D dan lain-lain. Dan syukur sampai sekarang bisnis itu tetap jalan. Lebih tepatnya di Ciawi. Jadi Ciawi Tapos itu, dekatnya Tapos itu. Saya tahu tuh Pak. Itu email tahu ya? Email ya Pak? Bukan. Tele-CTG itu gini, orang behind the screen-nya adalah yang paling saya sangat kagumi. Karena dia dulu tuh former Black Hat, sekarang sudah sadar diri bahwa bisnis itu ternyata harus ditempuh.
kebetulan istrinya juga seorang ini developer juga. Jadi orang dua itu kalau segini dia tidur, ntar sore dia mulai kerja. Jadi memang orangnya agak eksentrik, ada di daerah Tapos itu ya, Ciawi itu. Nah, mereka sekarang minta bantuan saya untuk mau buat padepokan itu, mau nalurkan kayak itu. Tapi ya itu, tadi yang saya share itu adalah pengalaman-pengalaman mereka adalah waktu masuk ke kesehatan itu gini, kesehatan saya bukan undermine segmen yang Anda pilih. Tapi hati-hati, di kesehatan itu penuh dengan sertifikasi. Ya, sertifikasi itu nggak murah, Iya, Pak. nggak gampang, ya kan? Anda tahu harganya, Anda tahu betapa susahnya untuk sertifikasi suatu device. Nah, sertifikasi ada, belum tentu ID mau nerima juga. Nah, ini jadi isu kan. Belum tentu dijual, orang mau pakai juga. Nah, itu. Jadi, saya nggak bisa ngomong terlalu detail banyak, karena banyak masalah yang terjadi di Indonesia itu, sertifikasi di Indonesia itu bulet, gitu ya. Jadi bukan, terutama dari Kemenkes. Kemenkes itu baru sadar diri waktu ada COVID. Jadi Anda bisa bayangkan, supply pembuat masker di Indonesia itu hampir nol, nggak ada. Tiba-tiba ada COVID yang mengharuskan pemakaian masker. Jadi impor itu dibuka tanpa ada halangan sama sekali. Akhirnya adalah masker-masker bekas dari yang dulu diekspor ke US dan ditolak, itu dibuang, didam ke Indonesia, Vietnam, dan lain-lain negara-negara yang memang mau, gitu ya. Nah, seperti itu keadaannya sekarang itu. Jadi halangan di Indonesia sertifikasi. Jadi saya ngomong sama CEO-nya Kimia Farma, itu kalau buat pabrik untuk obat, mulai dari peletakan batu pertama sampai pabrik itu bisa beroperasi, itu rata-rata butuh 5 tahun. Karena sertifikasi yang harus dipenuhi semua ya. Seperti itu. Dan susahnya adalah, kebetulan di Indonesia untuk kesehatan sertifikasinya merefer ke FDA Amerika. Jadi Anda bisa bayangkan, kita sendiri nggak punya standar kesehatan yang bisa kita tentukan sendiri. Kalau misalnya Kominfo kan merefer ke regulasi yang udah ada di ITE, mereka akan terjemahkan ke dalam market Indonesia. Gitu ya. Jadi ini yang harus kita butuhkan di kementerian-kementerian yang udah ada gitu. Jadi kalau ada orang Kemenkes hari ini mungkin saya tendang, lempar pakai sepatu nih. Cuman itu yang kita alami. Jadi di kesehatan tadi Anda bilang tadi ada satu lagi itu apa? Selain kesehatan tadi itu sampah ya? Pertanian, pengolahan sampah, habis itu pengolahan makanan juga Pak, dan pertanian mungkin gitu. Oke. Saya kasih heads up, kalau Anda ngomong ngolah sampah, saya lebih prefer yang lain Anda tinggal, Anda lari ke sampah. Kenapa? Saya bilang gitu, kebetulan mertua saya itu adalah pengolahan sampah plastik. Jadi recycling, plastik recycling. Itu bahannya nggak pernah habis. Ya, jadi gimana sampah itu bisa dipisahkan dari plastik, logam, sampah rumah tangga yang kayak makanan bekas sisa dan lain-lain, itu gimana misahkannya? Itu solusi yang harus Anda kembangkan. Kalau Anda punya itu, banyak orang, karena apa? Sampah itu adalah uang yang tertimbun. Jadi dari plastik Anda bisa bayangkan belinya plastik bekas itu berapa sih? Setelah itu Anda kelola, setelah itu dibuat lagi jadi plastik dari kursi dan lain-lain, itu uang. Belum lagi sampah elektronik. Coba cari di YouTube yang ngelola sampah elektronik itu, di PCB itu, satu PCB-nya TV, itu mungkin Anda dapat emasnya itu cuma 0, berapa miligram. Tapi kalau 1 juta PCB, itu bukan emas aja loh ya, di situ masih ada timah, masih ada elemen Pak ya. Iya, cara misahinnya itu gimana, itu yang pelajarin. Begitu Anda punya teknologinya itu, semua orang minta teknologi itu, dan itu bukan lagi angel investor yang datang ke Anda. Tapi ya orang-orang kayanya Indonesia juga kepingin gitu loh punya bisnis itu, karena sampah di Indonesia Anda tahu sendiri. Datanya real gitu loh. Datanya real, dari sekitar Anda aja sampah itu kelihatan gitu loh. Cuman di Indonesia itu memang ada masalah. Di Indonesia itu belum mengenal namanya pemisahan sampah. Kan Anda tahu ya, tong sampah itu ya,
Ada yang organik, ada yang plastik, ada yang kaleng. Kaleng itu apa ya berarti ya? Besi ya? Apa nama itu ya? Nah, Indonesia itu belum. Itu nanti kalau sudah enak. Nah, tapi kalau sudah berarti banyak orang yang bakal ngelakuin ini. Nah, yang jadi masalah adalah sekarang ini gimana memilah sampah. Contoh, besi itu bereaksi dengan magnet. Berarti pengolahan sampah itu ada yang ayakan, yang bergerak itu, dia pakai magnet. Berarti yang besi akan stay, yang bukan besi akan terlempar. Nah, seperti itu. Plastik, gimana ini? Misalnya masuk ke air. Kalau plastik itu akan stay, yang sampah non-plastik akan jatuh ke bawah atau gimana. Nah, ini saya nggak ngerti, cuman kalau Anda butuh referensi, coba lihat di Taiwan. Oh iya, Pak. Nah, Taiwan itu kalau untuk sampah nomor 1. Jadi seperti itu. Baik, itu Pak. Potensi yang ya masih belum kelihatan, tapi begitu Anda punya tambang sendiri di situ. Karena pengolahan sampah itu kan selama ini masih di manage oleh government. Padahal government sendiri, ya mohon maaf ya kalau ada teman-teman government di sini, mereka sangat tidak mampu untuk mengolah sampah. Nah, apakah mungkin punya pengolahan sampah swasta? Dengan senang hati, Bantar Gebang itu di Jakarta, kalau bisa ada yang mau nerima, mungkin dibelokin semua udah itu. Tapi semua loh ya, maksudnya sampahnya semua, nggak bisa dipilih-pilih, jadi seperti itu gitu loh. Jadi kalau Anda lihat pemulung, mereka bisa naik haji itu berapa ya biayanya ya sekarang ya? 40-an. 40 jutaan mungkin, Pak. Nah, makanya jangan kaget ya, pemulung itu pemulung plastik biasanya. Karena itu tambang, tapi kasihan yang pemulung ini adalah harganya kan selalu ditekan sama pabrik. Misalnya nanti ada jadi pengusaha recycle plastik, pasti berusaha neken gitu loh. Ini plastiknya Aqua, harga marketnya misalnya 5.000, Anda bilang cuma 1.500 lah per kilo. Nah, bayangin untungnya itu, bukan 100% loh ya. Itu solusinya gimana, Pak? Biar nggak ketekan kayak gitu, Pak. Di masalah harga. Anda mau berdiri di mana nih? Anda mau berdiri di sepatunya pemulung atau sepatunya pengusaha? Kalau ada di sepatunya pengusaha, Anda semakin senang dengan menekan harga gitu. Tapi kalau Anda berdiri di sepatunya pemulung, pertanyaan baliknya adalah gimana buat standarisasi? Karena tiap daerah, kan gini ya, mohon maaf juga ya, kalau dari pemulung itu adalah berapa uang yang dia bisa hasilkan cepat. Mereka nggak akan nyimpen barang itu. Karena dari pendidikan, dari kebutuhan, ini ngomong berbagai hal ya, itu banyak faktornya. Jadi kalau mau lihat itu, Anda bisa lihat di Itani. Itani itu adalah memotong pengusaha perkebunan yang punya hasil kayak buah-buahan, nggak lagi lewat tengkulak, tapi langsung go to market, direct ke customer. Jadi harganya dia, tinggal lihat aja di mangga, mana lagi, berapa sih? 5.000 per kilo. Loh, saya jual ke tengkulak cuma 1.500. Udah deh, saya jual 4.500 langsung ke user. Mau nggak usernya? Mau. Harga marketnya 5.500, seperti itu. Nah, jadi makanya itu, waktu Anda buat solusi, Anda mesti turun ke bawah dulu. Kebutuhannya masyarakat ini apa? Begitu aku punya, mereka akan pakai nggak? Seperti itu. Kalau dari sampah itu, saya percaya di seluruh Indonesia itu sampah ada. Nah, kebetulan Jakarta lagi ngurangin sampah plastik nih, dengan tidak memperbolehkan pakai plastik bahkan di Indomaret. Bali udah duluan. Tapi jangan lupa juga, sampah itu juga bisa diimpor. Pernah dengar nggak berita ada kontainer isi sampah? Oh ya, Pak, sering, Pak. Nah, ya itulah. Itu menandakan bahwa, jadi yang Anda lihat di permukaan itu adalah, itu sampah, kenapa yang diimpor? Indonesia ya banyak. Yang jadi masalah adalah pengusaha ini kepingin nutupin bahwa sampah itu adalah tambang emas. Kalau membuat duit, buat duit dari sampah. Kenapa? Itu barang yang nggak dibutuhkan kan? Setelah itu Anda kelola, jadi barang setengah jadi, dipisahkan kan ya. Setelah itu, yang mau aluminium, per kilonya berapa sih harga aluminium? Kan gitu. Padahal waktu Anda nyeleksi dari TV, dari sampah elektronik, dan lain-lain. Padahal di Jepang, kalau kita buang TV, itu bayar. Iya, Pak. Nah, di Indonesia, iya, taruh depan rumah aja hilang udah sebentar lagi. Seperti itulah. Berarti itu contoh-contoh bisnis yang saya kepingin mentoring mereka itu adalah bukan hanya sebagai perusahaan Polytron dan lain-lain, tapi banyak banget
cara sebenarnya yang kita kelewatan karena ya itu tadi itu kita mesti mesti rela dengan diri kita sendiri untuk menyatakan bahwa kita gagal. Cepetan putusnya tetap oke, aku cut off ini, aku pindah ke sini. Jangan berandai-andai seolah-olah ini, karena bisnis itu balik lagi, bisnis is bisnis gitu loh. Bisnis itu kan uang. Itu kan biasanya kalau kita kerjasama sama teman, pecahnya cuma gara-gara itu. Pembukuan yang nggak itu, setelah itu uangnya nggak jelas dan lain-lain, itulah yang buat masalah. Tapi ya, untuk Anda tadi mention untuk ke arah sampah ya, itu IoT di sampah itu belum pernah disinggung loh sampai sekarang. Belum pernah ada yang buat, Pak? Sama sekali. Setahu saya hadir di berapa event mentoring, berapa itu nggak ada yang fokus ke IoT-nya sampah. Ada di Surabaya, tapi untuk pupuk. Nah, kompos gitu mungkin Pak ya? Iya betul. Itu kan dari zaman waktu kita SD kan diomongin. Kalau kita itu tanaman, potongan tanaman dimasukin tanah jadi pupuk lah gitu. Tapi how to make a business from that gitu loh. Sampah itu bukan hanya pupuk gitu loh, banyak. Ya, coba saya tanya di Medan, ada nggak ya tempat pengolahan sampah yang gimana ya ngomongnya ya, yang proper, yang benar-benar bagus gitu, ada nggak ya? Masalahnya kami sejauh ini pun sampai dapat predikat kota terkotor, Pak. Nah, sampah kami ya istiparit itu sampah semua, Pak. Jadi sekali ada hujan, banjir. Oh ya Pak, sampah itu apa ya? Harus IoT ya? Kalau misal kita katakanlah bikin aplikasi untuk menerima penjualan sampah itu aja gitu Pak? Apa harus jangan, IoT? karena gini, itu di Surabaya pernah ada. Jadi kan kalau aplikasi lebih gampang gitu kan ya? Nah itu, kalau gampang berarti semua orang bisa ngerjain. Nah, berarti kamu masuk pun percuma harusnya. Nah, justru yang susah itu orang yang kamu masuk. Nah, masuk ke sana. Itu yang saya pengalaman yang saya lihat gitu loh. Kalau gampang semua orang pasti masuk dan semua orang bisa. Tapi kalau sulit itu pasti jarang yang masuk. Saya pernah kepikiran gini Pak, bikin tempat sampah, katakanlah tempat sampah itu ditaruh di tempat-tempat umum gitu Pak. Iya. Apakah itu perlu izin gitu Pak, sampah yang udah berteknologi IoT gitu? Nah, itu sudah dilakukan dan nggak jalan di Surabaya. Coba di browsing. Kesadaran orang untuk milah-milah sampah itu masih nol. Jadi Anda bisa bayangkan tempat sampah untuk ngomongin plastik lah ya. Yang dimasukin ke dalam itu adalah sampah rumah tangga yang isinya makanan sisa semua. Mereka nggak peduli, masukin aja. Pak, mohon maaf, mau izin. Ya. Kalau tempat sampahnya kita kasih mengeluarkan duit gimana Pak? Nah, itu. Gini, itu ada. Ya, di Surabaya juga itu yang dilakuin. Jadi kalau Anda nyetor botol aqua itu berapa biji, nanti Anda dapat duit di link aja, account link aja. Lu kurang apa? Disupport sama government loh. Government Surabaya yang support. Apa yang terjadi? Cuma lip service. 1 bulan oke, 2 bulan oke, sekarang hilang. Bahkan alatnya hilang. Aduh. Alatnya hilang. Kacau itu ya. Mungkin kurang influence kali ya Pak. Dari influencer mungkin kayak butuh Pak dari itu. Gini, itu dari mindsetnya penduduk kota itu sendiri. Jadi kalau penduduk kotanya ada mirip-mirip sama Surabaya, untuk government show off, maksudnya Medan udah membuat ini, itu bagus. Tapi bisnisnya cuma sekali itu aja Anda dapat duitnya. Nah, intinya adalah Anda bisa sustain punya duit terus itu gimana? Sebelum orang tahu bahwa sampah itu adalah duit. Jadi Anda fokus ke situ, let's say 1 tahun Anda bisa-bisain. Kalau Anda mau duit cepat, itu arahin ke plastik dulu. Karena plastik itu banyak pabrik plastik yang butuh. Kan waktu dipisah-pisahan ada plastik PE, HD, dan lain-lain, itu pabrik butuh. Itu duit. Tadi saya bilang, pemulung, jangan pandang enteng pemulung, mereka bisa nyekolahin anaknya sampai lulus, sarjana, bisa naik haji dengan biaya tadi berapa? 40 juta berapa? Ya. Itu gara-gara dia mulung plastik. Nggak ada yang mereka mulung tembaga. Mulung plastik. Nah, jangan segan-segan dengan bisnis yang kotor kayak gitu. Kebetulan ayah mertua saya memang recycling plastik. Itu 4 anaknya dia udah lulusan sekolah luar negeri semua gitu loh.
Dan sampai sekarang masih bisa sustain. Cuman ngambilin dari pemulung, dibedain jenis, setelah itu dihancurin, sampai jadi kecil-kecil, setelah itu dijual ke pabrik plastik sebagai bahan baku. Jadi jangan kaget kalau membuat kursi yang didudukin ambruk. Karena campurannya ya tadi itu, dicampur semua, pokoknya yang murah lah ya, penting jadi kursi gitu ya. Nah, seperti itu. Itu yang bisa share. Nah, IoT masuk di mana? IoT masuk tadi itu untuk pemisahan, untuk pengenalan bahan-bahannya itu apa dan lain-lain. Itu IoT berperan sangat heboh gitu di situ. Tanpa IoT nggak akan bisa jalan. Gimana bisa sensor bahwa ini adalah makanan gitu loh. Bahwa ini adalah plastik, bahwa ini adalah metal. Tanpa sensor gimana cara ngenalinya? Pertanyaan saya kan gitu. Pakai manusia bisa, tapi ya bayangin aja pekerjanya Anda UMR maupun non UMR berapa. Gitu. Iya. Itu sih. Mungkin satu lagi Pak. Gini Pak, kan kalau kita jual beli kan mungkin prinsipnya kan beli lepas gitu Pak. Mungkin habis yang garansi. Gimana kalau dengan konsep sewa Pak? Jadi kita apa nih ya? Sewa apa nih ya? Jadi solusi kita ini kita sewakan, nanti mengenai servis dan berikutnya mungkin sudah termasuk dari biaya sewa gitu Pak. Itu bagus sebenarnya. Cuman ada contoh faktual yang memang udah terjadi dan memang bermasalah, itu adalah pernah lihat nggak sepeda yang disewain? Rusak pasti. Bukan, di abuse. Komponennya, rantainya diambil. Sepedanya dilempar ke sungai. Dan lain-lain. Jadi gini loh, ya apa ya, mindset-nya dari pengguna di Indonesia itu masih abuse. Gitu loh. Wong itu bukan barang saya kok. Saya bayar kok, gitu loh ceritanya. Habis pakai, bukannya diparkir, dilempar. Ini ngomong sepeda ya. Nah, itu. Nah, bisnis kayak gitu yang paling survive, Anda kalau ada langganan IndiHome nggak di sini? Saya, Pak. Nah, Anda datang ke IndiHome Service Center, Mbaknya, CS-nya, Mbak, tolong tanya, IndiHome itu ada dua. Satu router, satu lagi yang kotak hitam untuk TV-nya. Ya. Itu Anda bayar sewa sebenarnya. Iya. Tapi itu disembunyikan biaya sewanya. Dan sampai kapan bayar biaya sewa? Ya sampai Anda berhenti langganan IndiHome. Itu ketahuannya waktu Anda minta print out dari mbaknya. Biaya sewa saya untuk router sama ini berapa? Mereka mau nggak mau akhirnya buka. Kalau untuk yang kelas standar 30.000 per bulan biaya sewanya. Nah, itu jadi dua kasus yang beda ya. Satu, Telkom yang dalam tanda petik menyembunyikan biaya sewa meskipun duitnya akan masuk terus ke mereka. Nah, yang kedua adalah sepeda tadi itu. Di Jogja ada, di UI ada, mana lagi ya? Yang untuk publik ya. Bandung ada, Jakarta juga udah ada. Tapi ya kemana? Ya itulah. Yang udah gagal ada, China. Yang Anda lihat sampah sepeda itu kan, warnanya kuning. Nah, itu seperti itu. Silakan. Pak Jugianto, mengingatkan kembali untuk peserta semua, ini waktunya di breaking room, kita tinggal diskusi. Saya Pak, Ade Pak. Ya kan? Ya, silakan Pak Ade. Sorry Mika, asik kami sama teman-teman. Iya, mengingatkan kembali buat peserta. Tapi kalau misalnya memang masih ada pertanyaan, nanti bisa kembali ke ruang utama nanti pertanyaan-pertanyaannya. Siap. Oke. Dari Mbak Vita tadi kita sisanya sekitar 1 menitan lebih kurang. Oke. Mungkin Pak Jugianto misalnya mungkin kalimat-kalimat pemungkas terakhir gitu ya. Iya. Terima kasih Pak Ade. Silakan. Oke. Jadi untuk teman-teman yang tadi sharing sama saya juga cukup senang banget ada berbagai solusi dan saya bisa berbagi. Tapi pesan saya cuma satu sih. Untuk melakukan bisnis dan lain-lain itu di walk back, jalan balik ya, di urutnya terbalik dari kebutuhan masyarakat, setelah itu kemampuan belinya untuk menentukan harga, setelah itu baru ke kitanya. Tapi waktu di kita jangan lama-lama, nanti takutnya marketnya itu udah hilang baru kita selesai gitu ya. Jadi targetnya misalnya 6 bulan, setahun gitu ya. Nah dari situ kita bisa estimate apa yang bakal kita dapatkan dari invention kita ya. Itu aja sih. Oke, terima kasih Pak Jogi. Ini udah muncul message. Kembali ke sana. Balik ke ruang utama. Kalau yang mau kembali langsung aja tinggal klik return to invitation. Ya. Bye-bye, sampai ketemu lagi. Yo.
Selamat datang kembali di ruangan ini. Gimana buat yang tadi pertanyaan belum terjawab, ya bisa nanya lagi di ruang besar, nanti tinggal tunjuk tangan, terus nanti akan saya unmute ya.